Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salpoviani akan melakukan kampanye praktik baik dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perspektif sosio-kultural. Perkembangan manusia merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan yang berkaitan dengan sosial dan budaya yang ada di suatu daerah. Proses perkembangan diri yang berkaitan dengan mental berupa perhatian, ingatan, dan penalaran yang melibatkan pembelajaran yang berkolaborasi dengan teman yang ada di dalam masyarakat. Perkembangan kognitif sosial anak ialah hal yang harus diperhatikan karena merupakan kawasan membutuhkan waktu dan proses yang lama dalam pembentukan karakternya. Dalam memaksimalkan perkembangan anak, maka diperlukan tutor sebaya yang lebih terampil sehingga akan menjadi sebuah acuan dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks. Lev Vygotsky merupakan tokoh pendidikan yang melihat pembelajaran itu harus dilihat dari sisi sosial. Perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tentunya tidak akan berkembang jika dia berada di ruang hampa. Salah satu pembahasan yang terkenal dari Vygotsky ialah mengenai ZPD atau Zone of Proximal Development, yaitu daerah antar tingkat perkembangan yang sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Dalam hal ini, perkembangan kognitif siswa dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam mengerjakan soal yang memiliki level lebih tinggi dengan cara siswa mendapatkan bantuan atau motivasi dengan perkembangan kognitif siswa yang mengerjakan soal tanpa adanya bimbingan. Scaffolding atau mediated learning yaitu siswa saatnya diberi tugas-tugas kompleks, sulit, tetapi sistematik dan selanjutnya siswa diberi bantuan untuk menyelesaikannya. Vygotsky menyatakan bahwasannya terdapat dua tingkat perkembangan siswa, yaitu tingkat perkembangan aktual dan potensial. Tingkat perkembangan aktual adalah pemungsian intelektual individual saat ini dan kemampuan untuk belajar sesuatu yang khusus atas kemampuannya sendiri. Tingkat perkembangan potensial adalah tingkat seorang individu yang dapat memfungsikan tingkat tersebut menggunakan bantuan orang lain yang lebih dewasa. Inti dari scaffolding adalah memberikan sejumlah besar bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran. Kemudian, sedikit demi sedikit bantuan tersebut dikurangi sampai siswa dapat menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri. Bantuan yang diberikan kepada siswa dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan permasalahan, memberikan contoh, ataupun hal lain yang memungkinkan siswa dapat belajar secara mandiri. Vygotsky meyakini bahwa interaksi sosial dengan orang lain memacu terbentuknya ide baru dan meningkatkan intelektual peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa metode scaffolding adalah metode yang digunakan guru, di mana siswa diberikan kebebasan untuk berpikir dan menyelesaikan masalah sendiri dengan diberikan bantuan seperti arahan dan dukungan, sehingga pembelajaran dapat lebih terarah dan tujuan pembelajaran tercapai. Langkah-langkah dalam pembelajaran menggunakan metode scaffolding menurut Appleby dan Langer dalam Purwasi dan Ramadhani 2022 yaitu: yang pertama, intentionality, yaitu mengklasifikasikan bagian yang kompleks yang akan dikuasai siswa menjadi beberapa bagian yang spesifik, jelas, dan satu kesatuan untuk mencapai kompetensi secara utuh. Yang kedua, appropriateness, yaitu fokus memberikan bantuan kepada siswa pada aspek-aspek yang belum dikuasai secara maksimal. Yang ketiga, structure, yaitu memberikan model supaya siswa dapat belajar dari model yang ditampilkan. Pemberian model tersebut dapat melalui proses berpikir, kata-kata, perbuatan, atau performance. Kemudian siswa diminta untuk menjelaskan apa yang telah dipelajari dari model tersebut. Yang keempat, collaboration, yaitu guru memberikan respon terhadap tugas yang dikerjakan siswa. Peran guru sebagai kolaborator bukan sebagai evaluator, sehingga guru melakukan kolaborasi dengan siswa. Yang kelima, internalization, yaitu guru melakukan pemantapan pengetahuan yang dimiliki siswa supaya siswa benar-benar menguasai materi dengan baik. Scaffolding menurut Astuti DKK 2016 memiliki 6 karakteristik kunci, yaitu yang pertama recruitment, yaitu mendata
ketertarikan dan kepatuhan siswa terhadap kebutuhan dari tugas yang diberikan. Yang kedua, reduction in degrees of freedom, yaitu menyederhanakan tugas sehingga umpan balik dapat digunakan untuk koreksi. Yang ketiga, direction of maintenance, memberikan dorongan dan koreksi secara verbal, menjaga siswa supaya mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, marking critical features, mengkonfirmasi dan memeriksa, menekankan pada sesuatu dan menginterpretasi kesalahan. Yang kelima, frustrational control, yaitu menanggapi emosi yang diungkapkan siswa. Yang terakhir, demonstration, yaitu memodelkan solusi dari suatu tugas. Contoh langkah pembelajaran scaffolding pada materi IPAS. Materi IPAS khususnya di fase B kelas 4 SD pada bab 3 membahas mengenai pengertian gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Padahal ini sudah saya coba praktikkan ketika PPL 1 di SDN Jember Lor 1. Peserta didik akan diajarkan tentang apa itu gaya, macam-macam gaya, beserta pengaruhnya terhadap benda melalui gambar dan lagu yang biasa pendidik ciptakan untuk memudahkan peserta didik dalam mengingat materi tersebut. Contoh pembelajaran dengan metode scaffolding yang sudah dimodifikasi dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Pada kegiatan awal seperti biasa kita mengkondisikan kelas, lalu menetapkan fokus belajar yaitu ke materi gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Selanjutnya kita mengecek hasil belajar sebelumnya untuk menentukan Zone of Proximal Development atau ZPD-nya. Misalnya kita memberikan pertanyaan terkait apa saja yang termasuk kegiatan yang berupa tarikan atau dorongan dalam kegiatan sehari-hari. Lalu kita dapat memetakan peserta didik berdasarkan level perkembangan awal yang dimiliki peserta didik dapat diketahui dari hasil pengecekan sebelumnya. Pada kegiatan inti, kita dapat menjabarkan tugas-tugas. Contohnya, mengidentifikasi contoh penerapan gaya otot dan gaya gesek dari gambar. Kita dapat menjelaskan pengertian gaya, macam gaya, contoh, dan penerapannya. Kita dapat menyebutkan gambar apa saja yang termasuk dari keduanya. Kita juga dapat menyajikan tugas secara bertahap dan berjenjang dengan tetap memberikan penjelasan, peringatan, dorongan, dan penguraian masalah ke dalam langkah pemecahan. Contohnya kita dapat menggunakan media gambar dan peserta didik dapat memilih kertas secara acak, lalu memilih apakah kertas tersebut termasuk dalam penerapan gaya otot atau penerapan gaya gesek. Dan kita dapat membimbing peserta didik dalam menjawab permasalahan tersebut dengan cara menempelkan media gambar tersebut pada tempat yang tersedia. Selanjutnya, setelah peserta didik dapat melakukannya sendiri, kita dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar mandiri dalam menjawab pertanyaan selanjutnya. Pada kegiatan penutup, kita dapat mengecek hasil belajar yang telah dicapai peserta didik. Kita juga dapat menutup pembelajaran dan memberikan arahan kepada peserta didik agar terarah dalam melakukan pembelajaran secara mandiri. Pada kegiatan awal tadi, kita juga sudah melakukan Scaffolding sebagai salah satu teknik pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan sebagaimana teknik pembelajaran lainnya. Karena tidak ada satupun orang atau lembaga yang menjamin suatu strategi hanya memiliki kelebihan dan tidak memiliki kekurangan. Salah satu kelebihan dari scaffolding adalah meminimalkan tingkat frustasi siswa, memotivasi siswa untuk belajar, mengkreasikan momentum, dan mungkin siswa dapat mengidentifikasi bakatnya sejak dini. Sedangkan kelemahannya adalah sebagai berikut. Guru tidak atau kurang mampu melakukan scaffolding dengan benar. Scaffolding menghabiskan banyak waktu dan sulitnya memetakan ZPD siswa. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru perlu memperhatikan kelebihan yang ada dan berupaya memanfaatkan kelebihan tersebut. Namun, guru juga perlu mewaspadai kekurangan agar scaffolding dapat memberikan dampak positif dalam pembelajaran.
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari scaffolding adalah scaffolding sendiri memiliki tujuan di mana diharapkan ke depannya siswa akan melakukan suatu hal secara mandiri. Maka dari itu, dalam melakukan scaffolding, dukungan dan bantuan yang diberikan oleh pengajar secara bertahap ditarik dan dikurangi kadarnya karena lama-kelamaan siswa diharapkan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan secara mandiri. Dukungan dan tepat waktu sangat penting untuk pemberlakuan scaffolding yang efektif. Pengajar pun dituntut untuk melakukan kemampuan dan pemahaman yang dimiliki oleh siswanya mengenai apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui siswa tersebut pada awal suatu kegiatan. Cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.